Al-Mu'min Media. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Setelah di kultum edisi sebelumnya kita membahas tentang bab keutamaan saum secara umum. Insya Allah di kultum edisi kali ini kita akan membahas tentang bab keutamaan bulan Ramadan. Di antara hadis yang menjelaskan bab keutamaan bulan Ramadan adalah hadis riwayat Imam Muslim di dalam Kitabus Syiyam bab Fadlu Syahri Ramadan nomor hadis 1079. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza jaa ramadanu, apabila Ramadan telah datang, futihat abwabul jannati, pintu surga akan dibuka, wa guliqat abwabun nari, dan pintu-pintu neraka akan ditutup, wasudipati syayatin, dan setan-setan akan dibelenggu. Imam An-Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim berkenaan dengan keutamaan bulan Ramadan yang tadi, beliau mengutip penjelasan dari pensarah Sahih Muslim sebelumnya, yaitu Imam Al-Qadi Iyad. Kata Imam Al-Qadi Iyad bahwa maksud hadis tadi bisa dipahami dari dua segi. Yang pertama, dipahami secara hakiki bahwasanya dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka, dan setan dibelenggu itu dipahami secara sebenarnya, secara hakiki, bahwa tiga hal tadi benar-benar terjadi. Kenapa demikian? Di antara alasannya, kata Imam Al-Qadi Iyad, alamatun liduhuli syahri, sebagai pertanda masuknya bulan Ramadan, wa ta'zimun lihurmatihi, dan sebagai pengagungan terhadap kemuliaannya. Mungkin nanti muncul pertanyaan, kalau setan dibelenggu secara hakiki, kenapa masih banyak orang yang berbuat maksiat? Di antara jawabannya, yang pertama, bahwasanya setan yang dibelenggu di sini adalah setan dari golongan jin. Sebagaimana dalam kita ketahui, minal jinnati wan nas, bahwasanya setan itu bukan hanya dari golongan jin, tapi ada dari golongan manusia. Dan yang setan yang dibelenggu dalam hadis ini maksudnya adalah setan dalam golongan jin. Itu di antara jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, karena manusia berbuat dosa itu, di antaranya ada orang-orang yang berbuat dosa sudah menjadi kebiasaan. Jadi walaupun tidak digoda secara langsung oleh setan, karena dia sudah terbiasa, maka dia melakukan perbuatan dosa atau maksiat tersebut. Itu makna yang pertama, makna hakiki. Kemudian makna yang kedua itu adalah makna majazi. Jadi maksud dari pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu itu, kata Imam Al-Qadi Iyad, wa yakunu isyaratun ila kasrati thawab wal afwi, dipahami secara majazi bahwasanya pintu surga dibuka itu menunjukkan kepada pahala yang berlimpah. Termasuk dengan pahala yang berlimpah itu artinya berbagai macam pintu-pintu ketaatan terbuka lebar di bulan Ramadan. Contohnya seperti di bulan Ramadan kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang luar biasa pahalanya, seperti ibadah saum, qiyam Ramadan atau taraweh, memberi makan kepada orang yang berbuka, memberi takjil, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Termasuk Nabi memberikan contoh bahwa Nabi itu merupakan manusia yang paling semangat dalam melakukan kebaikan. Kebaikan di luar Ramadan, terlebih lagi di bulan Ramadan, dan yang paling utama adalah di 10 terakhir bulan Ramadan. Itu makna dari pintu surga dibuka. Sedangkan makna dari pintu neraka ditutup itu adalah maknanya ampunan Allah Subhanahu wa taala terbuka bagi orang yang beriman. Terlebih kalau kita perhatikan hadis-hadis yang berkaitan dengan ampunan, berkaitan dengan bulan suci Ramadan itu ada 3. Yang pertama, ampunan bagi orang yang melaksanakan saum. Yang kedua, ampunan bagi orang yang melaksanakan qiyam Ramadan. Dan yang ketiga itu ampunan bagi orang yang melaksanakan atau mencari Lailatul Qadar di 10 akhir bulan Ramadan. Adapun makna majas dari setan dibelenggu itu
Wa anna syayatina, dan sesungguhnya setan-setan, yakilu igwa uhum wa idza uhum, akan menjadi sedikit gangguan dan juga godaannya bagi orang-orang yang beriman. Waliman rahimakumullah, itu makna dari hadis yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan. Hadis ini mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita semua ketika mengetahui pintu surga dibuka, baik secara makna hakiki atau majazi, agar kita semua lebih semangat dalam melakukan amal soleh, dan kita semua lebih semangat untuk meninggalkan berbagai macam perbuatan dosa. Aqulu qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Mukmin Media.